Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan mentutorialkan tentang aplikasi rapot program sekolah penggerak ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa di-download di website saya realardi.com. Ini ada di My Work ya. Kali ini scroll aja ke bawah. My Work ini nanti scroll ke bawah. Ini ada download aplikasi. Ketika diklik akan muncul di drive ya. Ini kalau ketika Bapak Ibu nanti mengklik ini dan dibuka di spreadsheet, ini akan menjadi mode lihat saja. Bapak Ibu tidak bisa mengedit di situ, maka dari itu harus di-download terlebih dahulu. Cara downloadnya bisa klik segitiga yang ke bawah ini, kemudian klik download gitu ya. Akan masuk ke folder download ya. Nah ini nah seperti ini. Nah, ini bisa digunakan ya. Nah, ini bisa diekstrak ke dokumen ya. Kebetulan saya sudah diekstrak ke dokumen. Nah, ini hasilnya ada 3 file yang aplikasi rapotnya. Ada 2 file aplikasi rapot, 1 file ini untuk petunjuk penggunaan aplikasi rapotnya. Langsung saja saya buka. Ini ada 2 file. Yang satu bernama app rapot PSP kelas atas. Maksudnya kelas atas adalah yang tidak ada mapel IPAS ya. Sedangkan yang kelas atas itu yang ada IPAS, dan kelas bawah itu yang tidak ada IPAS gitu ya. Baik, saya lanjut saja. Saya buka salah satunya file ini. Dan langkah pertama Bapak Ibu yang harus lakukan adalah mengisi biodata ya, nama sekolahnya diisi, kemudian alamat dan seterusnya, juga data siswa ini diisi. Dan apabila diisi copy paste, silahkan saja di copy paste dari data lain gitu ya. Kemudian yang setelah ini terisi semua, maka langkah yang kedua adalah isi batas kriteria. Batas kriteria ini apa sih gitu ya? Ini bukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang biasa kita lakukan di kurikulum K13. Nah, ini batas kriteria adalah untuk memisah atau memilah. Nanti ada kelasnya masing-masing. Misalkan ketika nilai anak itu di bawah 50, ini misalkan pendidikan agama Islam, nilai anaknya di bawah 50, misalkan 49, maka dia akan merubah deskripsi. Ya, deskripsinya kalau di bawah 50 itu saya setting menjadi perlu bantuan. Sedangkan jika si anak mendapatkan 50 itu deskripsinya perlu bimbingan. Dan kalau misalkan 70, 80, jadi itu nanti ada intervalnya masing-masing. Ketika 50 nanti intervalnya berapa sampai 100. Kemudian juga kalau ini diganti sama 70 misalkan, nanti intervalnya akan otomatis dibuatkan oleh sistem, dan itu akan membagi kriteria dalam penilaian atau di deskripsi capaian kompetensi. Nah, misalkan 70, maka nanti di bawah siswa di bawah 70 itu akan deskripsinya akan menjadi perlu bantuan. Ketika si anak mendapatkan 70, maka deskripsinya menjadi perlu bimbingan. Ketika 80 misalkan itu redaksinya menjadi baik misalkan. Terus yang ke atasnya adalah amat baik. Jadi amat baik yang paling atas, kemudian yang kedua adalah baik, kemudian yang ketiga adalah perlu bimbingan, dan yang keempat yang paling bawah adalah perlu bantuan. Seperti itu ya. Lanjut saja, kita masuk ke aplikasi nilainya. Dan ini untuk input daftar nilainya. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah langkah pertamanya adalah mengisi tujuan pembelajaran. Nah, ini adanya di paling bawah. Silahkan isi tujuan pembelajaran selama 1 semester. Nah, ini diharapkan mengisinya tidak terlalu panjang, karena saya batasi sampai 65 huruf ya, bukan kata tapi huruf, supaya nanti tidak merubah
kolom deskripsi capaian kompetensi yang ada di sheet raport ya. Kemudian, nah dalam penulisan ini polanya bukan SPOK tapi POK. Jadi subjeknya itu jangan dimasukkan. Contoh misalkan tujuan pembelajaran, misalkan siswa dapat menunjukkan pemahaman tentang huruf hijaiyah. Nah ini langsung saja ke kata kerjanya, misalkan menunjukkan gitu ya, menunjukkan pemahaman tentang huruf hijaiyah. Jadi siswa dapatnya itu nggak usah lagi ditulis gitu ya. Jadi langsung saja kata kerja yang menunjukkan pemahaman tentang huruf hijaiyah gitu. Nah sama misalkan dengan yang lainnya ya, ini saya sediakan 8 tujuan pembelajaran gitu. Karena setiap mata pelajaran biasanya sih saya lihat nggak lebih, mudah-mudahan nggak lebih dari 8 gitu ya. Kecuali mungkin ada bahasa Indonesia mungkin yang agak sedikit banyak karena dia dibagi-bagi menjadi menulis gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah, silakan masukkan saja tujuan pelajarannya. Setelah tujuan pembelajaran terisi, misalkan ada 5 tujuan pembelajaran terisi, nanti setelah itu Bapak Ibu tinggal mengisi nilai formatif yang sudah diperoleh anak ya. Ini nilai formatif ini terdiri dari sesuai dengan tujuan pembelajarannya, misalkan formatif tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, dan tujuan pembelajaran 5 misalkan. Ini tadi sesuai dengan jumlah yang dimasukkan di TP yang paling bawah ini ya. Nah, bila sudah terisi, nah ini nanti akan memunculkan deskripsi capaian kompetensi. Nah, ini nanti yang di copy paste ke aplikasi Dapodik gitu ya. Nah, nilai raport ini dan nilai deskripsi capaian kompetensi ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat deskripsi secara manual di Dapodik, ini sudah terisi deskripsinya, tinggal copy paste saja ke Dapodik gitu. Nah, saya jelaskan dulu bagaimana cara kerja dari aplikasi ini. Baik, untuk nilai formatif saya jelaskan satu-satu. Nah, ini formatif ini adalah nilai yang didapatkan dari selama proses pembelajaran. Nah, misalkan dalam formatif tujuan pembelajaran yang pertama ini mendapatkan nilai 80, kemudian yang kedua 40 dan yang ketiga 80. Nah, ini harusnya ini tidak bisa karena nilainya sama ya. Artinya si anak itu tidak bisa mendapatkan nilai sama dalam satu baris ini ya gitu ya, satu baris nilai ini nggak bisa sama. Ini beda karena saya sisihkan koma 2 ya. Saya jelaskan dulu, misalkan saya isi ini sudah ada 80, kemudian 40, saya isi 80 lagi. Maka akan ada dialog nilai harus 0 sampai 100 dan jika angkanya sama tambahkan koma 1 sampai 4. Misalkan 82 menjadi 82,1 gitu ya. Baik, kita coba 80,1 misalkan. Maka dia menjadi 80 sama 80. Ya. Itu ya. Jadi ini kenapa ditambahkan 1? Nah, ini ditambahkan 1 ini untuk TP yang lebih unggul. Misalkan si Adinda ini dari 3 TP ini mana yang lebih unggul gitu ya. Misalkan oh ini 83 nih yang paling unggul, maka dia diberikan 0,1. Oh, ini ternyata yang ini yang unggul. Tadi ini 8,1 maka 80, misalkan 3 misalkan. Nah, ini akan lebih unggul. Maka di sininya tadi misalkan 80 ya. TP pertamanya itu apa tadi itu? Nah, menunjukkan pemahaman tentang huruf hijaiyah, maka paling unggulnya itu adalah pemahaman tentang hurufnya. Memiliki kemampuan baik dalam menunjukkan pemahaman tentang huruf hijaiyah gitu. Tapi kalau misalkan 90 dia akan kemampuan sangat baik. Nah, beda kan ya. Kalau 80 tadi ini 80, karena unggul ya, kalau 4 misalkan. Nah, jadi baik gitu ya. Nah, seperti itu. Ini harus sama ya diisi ya. Maksudnya ini harus diisi sesuai dengan jumlah TP-nya. Kalau ada 5 ya diisi 5. Kalau misalkan ada terjadi misalkan 69 kemudian 70 ini ya yang bawah ya. Nah, ini hanya 2 misalkan, sedangkan ini ada 3 misalkan ya, 3 TP. Tapi anak yang ini Ahmad Saputra ini hanya 2 nih yang terisi. Nah, ini akan berakibat nilai rata-rata formatifnya akan berkurang karena ini akan dibagi 3
gitu ya, karena ada temannya yang lebih 3 gitu ya TP-nya yang sudah didapat. Karena ini baru 2, maka dia pembaginya akan tetap 3 gitu. Ini sudah saya atur supaya terhitung gitu ya. Sama ketika ini terisi juga, maka yang ini bukan 46 lagi kalau misalkan ini pembaginya ada 4 ya. Misalkan saya masukkan 60. Maka ini akan berubah juga. Nah, 35 kan. Karena ini pembaginya menjadi 4. Nilai 2 ini dibagi menjadi 4 gitu ya. Nah, ini nilainya akan sangat kecil, 35 gitu. Tapi kalau ini dihapus 2 misalkan, nah ini akan menjadi normal seperti itu ya. Jadi sangat berpengaruh ya. Nah, ketika di sini misalnya 3 TP tuh ya. Oke, kemudian sumatif lingkup materi ini nilai yang diperoleh setiap selesai bab 1 atau unit, bab atau unitnya gitu ya. Ketika unit misalkan bab 1 sudah selesai, maka sumatif 1 ini sudah ada nilainya ya, karena ini sumatif lingkup materi gitu. Jadi akhir bab diadakan asesmen, itu asesmen sumatif. Nah, itu dia masukkan ke dalam format nilai sumatif lingkup materi gitu. Nah, ini untuk nilai sumatif akhir semester. Kalau di K13 itu asesmen akhir semester ya, AS gitu ya. Kalau di kurikulum prototype itu adalah sumatif akhir semester gitu ya. Oke, dan yang menentukan capaian deskripsi capaian kompetensi adalah nilai dari tujuan pembelajaran formatif ya, nilai asesmen formatif dari setiap tujuan pembelajarannya. Nah, ini ya. Tadi yang ini 80,4 ya. Kemudian yang ini 80 saja gitu ya. Sama nilainya 80, tapi yang lebih unggul adalah TP1. Baik, berarti yang TP1 ini paling unggul dan paling rendah adalah 40. Ini 40 ini TP2. Nah, ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan deskripsi capaian kompetensi gitu ya. Nah, nilai sumatif lingkup materi fungsinya untuk mengkonfirmasi saja gitu ya dengan sumatif akhir semester, untuk mengkonfirmasi nilai yang didapat dalam formatif, kemudian untuk menambahkan nilai rapot gitu, menambahkan rata-rata nilai rapot gitu ya. Nah, coba kita perhatikan tadi yang 80,4 ini nilai yang paling tinggi. Tadi deskripsinya adalah yang pertama TP-nya adalah tujuan pembelajarannya tentang huruf hijaiyah, yang kedua adalah yang ketiga ini belum diisi ya. Yang kedua tadi tentang toharoh. Maka redaksinya adalah memiliki kemampuan baik dalam menunjukkan pemahaman tentang huruf hijaiyah. Perlu bantuan. Nah, ini perlu bantuan karena 40 gitu ya. Tadi di PAI itu ini 70 gitu ya. Itu ya, ini karena ini 70. Tuh. Nah, kalau di bawah 70 berarti ini perlu bantuan gitu. Makanya ini tergantung dari ininya ya. Ini untuk memisah deskripsinya aja. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Deskripsinya hanya diambil dari formatifnya, bukan dari sumatif ini gitu ya. Jadi ini tidak berpengaruh. Oke, maksudnya ini sumatif lingkup materi itu tidak berpengaruh dalam pengambilan deskripsi capaian kompetensi gitu. Jadi yang mempengaruhi adalah ketika proses pembelajaran gitu. Ketika proses pembelajaran di kelas itu kan ada asesmen formatif ya. Nah, hasil asesmen formatif itulah yang menjadi acuan dalam deskripsi capaian kompetensi. Nah, kemudian daftar nilai yang lainnya juga sama ya, silahkan diisi sesuai dengan keadaan di sekolah. Nah, kemudian ada ABEK ya, ABEK itu absensi dan ekstrakurikuler. Ini silahkan diisi absensi selama 1 semester. Ini nama ekstrakurikulernya apa, deskripsinya apa. Nah, deskripsi ini misalkan pramuka. Nah, kemudian deskripsinya ini diharapkan ada nilai kualitatifnya, misalkan baik gitu, koma dalam apa baiknya, misalnya dalam pemahaman semapur misalkan, baik dalam pemahaman semapur. Nah, itu ya, dibuat aja deskripsinya bebas oleh guru masing-masing gitu ya. Nah,
kemudian ada rapot. Nah, ini sheet rapot ini tidak saya kunci, tidak sama dengan sheet yang lainnya ini sudah terkunci, tidak bisa ya. Kemudian rapot ini sudah dibuka sama saya ini untuk menyesuaikan ya, karena kadang-kadang masing-masing komputer dengan printernya berbeda dan itu apa namanya, marginnya biasanya itu akan berbeda juga, makanya bisa diatur nanti misalkan oh ini terlalu lebar misalkan dikurangi gitu ya. Nah itu silahkan supaya mengejar print per view-nya. Nah ini sudah sesuai gitu ya dengan halamannya gitu. Ini halaman pertamanya dan ini halaman keduanya. Jadi ini saya batasi dengan informasi rapotnya. Jadi ada nama rapotnya, kemudian nama siswa, nomor induk, kelasnya, semester dan tahun ajaran. Jadi ketika tercecer pun biasanya yang tercecer adalah halaman yang kedua ini. Ini punya siapa? Nilai segini ini punya siapa? Nah, akan sulit ya gitu. Ini saya sengaja dibuatkan namanya di bawah. Nah, setelah itu baru ada sheet rapot halaman 1 sampai 3. Nah, ini juga sudah saya buka, tidak saya kunci. Sorry tadi. Nah, ini untuk memindahkan untuk ngeprint gitu ya. Ini sudah di print, kemudian ini di print yang kedua halaman nomor 2, tinggal ketik aja nomor 2, kemudian enter. Maka dia akan berubah namanya, kemudian listnya dan nilai semuanya pun ke bawahnya akan berubah. Tuh, nah ini pramuka kegiatan ekskulnya nggak ada kan tadi, kalau nomor 1 itu ada. Nah, nomor 1 ada. Nah, pramuka baik dalam Singapura gitu. Nah, itu ya. Seperti itu. Kemudian di rapot halaman 1 sampai 3. Nah, ini sama posisinya untuk mengeprint tinggal dirubah aja ininya. Tinggal di nomor 2 misalkan di enter dan berubah gitu ya. Ketika nomor 6 misalkan enter ada berubah juga gitu ya. Nah, ini juga bisa digeser-geser. Ini kalau misalkan di sampul rapotnya di halaman depannya itu ada hologram berlogokan Garuda, itu tidak perlu lagi memakai logo ini gitu. Ini bisa dihapus, kemudian misalkan pakai logo sekolah di sini ya silahkan saja, itu bebas, atau pakai logo kabupaten di sini misalkan silahkan aja. Gitu ya. Nah, ini tinggal diatur nanti tanggal pertama kali masuk. Kemudian yang rapot ini sudah ini sudah otomatis. Oke, sudah selesai ya. Nanti kalau ada kendala silakan boleh hubungi saya. Boleh hubungi, bisa dilihat di website saya. Ini ada alamat kantornya, ada kontaknya. Silakan untuk menghubungi. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.